Halo sob, masih semangat kan sober untuk lanjut materinya? Kali ini kita bahas materi UKAI kardiovaskular tentang hipertensi pada masa kehamilan, preeklamsia. Selamat menyimak sahabat obat berilmu. Preeklamsia merupakan komplikasi kehamilan serius yang ditandai dengan hipertensi yang muncul setelah minggu ke-20 kehamilan disertai dengan proteinuria. Kondisi ini dapat berdampak signifikan pada kesehatan ibu dan janin jika tidak ditangani dengan tepat. Jenis-jenis hipertensi pada kehamilan. Preeklamsia, hipertensi yang muncul setelah minggu ke-20 kehamilan disertai dengan proteinuria, merupakan kondisi serius yang memerlukan penanganan medis segera. Hipertensi kronis pre-existing hypertension, hipertensi yang sudah ada sejak sebelum hamil atau muncul sebelum minggu ke-20 kehamilan. Perlu pemantauan ketat selama kehamilan. Hipertensi kronis dengan preeklamsia, kondisi di mana ibu dengan hipertensi kronis kemudian mengalami proteinuria selama kehamilan, menandakan komplikasi tambahan. Hipertensi gestasional, hipertensi yang muncul setelah minggu ke-20 kehamilan tanpa disertai proteinuria, biasanya menghilang setelah persalinan. Pengobatan gunakan nifedipin, labetalol, metildopa. Pemahaman tentang jenis hipertensi pada kehamilan sangat penting untuk penanganan yang tepat. Tekanan darah lebih dari atau sama dengan 140/90 mm raksa pada ibu hamil memerlukan pemantauan ketat, sementara tekanan darah mencapai 170/110 mm raksa membutuhkan rawat inap dan pemberian obat seperti hidralazin jika obat-obatan lain gagal mencapai target tekanan darah di bawah 160/105 mm raksa. Faktor risiko preeklamsia. Riwayat preeklamsia, risiko tertinggi pada kehamilan berikutnya. Kondisi medis kronis, hipertensi kronis, gangguan ginjal, diabetes, penyakit autoimun. Faktor demografis, usia lebih dari 40 tahun, kehamilan pertama. Wanita dengan faktor risiko di atas perlu mendapatkan perhatian khusus selama kehamilan. Pemeriksaan rutin dan identifikasi dini sangat penting untuk mendeteksi tanda-tanda preeklamsia sedini mungkin. Ibu hamil dengan satu atau lebih faktor risiko ini sangat dianjurkan untuk mendapatkan tindakan pencegahan sejak awal kehamilan. Konsultasi dengan dokter kandungan secara teratur sangat penting untuk memantau perkembangan kehamilan dan mencegah komplikasi. Mekanisme kerja aspirin untuk pencegahan preeklamsia. Inhibisi enzim COX. Aspirin bekerja dengan menghambat enzim siklooksigenase, COX1 dan COX2, secara irreversibel, yang mempengaruhi produksi prostaglandin. Efek antiplatelet. Pada dosis rendah, 60-150 mg, aspirin secara selektif mengurangi sintesis tromboksan A2, TXA2, yang bersifat vasokonstriksi dan memicu agregasi platelet. Keseimbangan prostanoid. Aspirin dosis rendah tidak mempengaruhi produksi prostasiklin yang bersifat vasodilatasi dan menghambat agregasi platelet, menciptakan keseimbangan yang menguntungkan. Keunikan aspirin dosis rendah adalah kemampuannya untuk mempengaruhi keseimbangan prostanoid secara selektif, yang bermanfaat dalam pencegahan preeklamsia. Penggunaan aspirin dosis rendah telah terbukti efektif menurunkan risiko preeklamsia hingga 24% pada wanita dengan faktor risiko tinggi. Pencegahan preeklamsia dengan aspirin dan kalsium. Waktu mulai, idealnya sebelum minggu ke-16 kehamilan, atau bahkan sebelum kehamilan untuk hasil optimal. Dosis aspirin, 60-150 mg per hari, diminum menjelang tidur malam. Suplemen kalsium, 1000-2000 mg per hari, terutama pada wanita dengan asupan kalsium rendah. Pemantauan, evaluasi rutin dengan dokter untuk menyesuaikan terapi. Kombinasi aspirin dosis rendah dan suplemen kalsium merupakan strategi pencegahan yang efektif untuk ibu hamil dengan risiko preeklamsia. Aspirin dosis rendah bekerja pada mekanisme inflamasi dan pembentukan bekuan darah, sementara kalsium membantu mengatur tekanan darah. Penting untuk selalu berkonsultasi dengan dokter sebelum memulai terapi ini, karena meskipun aman, setiap kehamilan memiliki karakteristik yang berbeda dan memerlukan pendekatan yang personal. Terapi farmakologis untuk hipertensi pada kehamilan. Lini pertama, nifedipin, labetalol, dan metildopa merupakan obat antihipertensi pilihan utama pada kehamilan karena profil keamanannya yang baik untuk ibu dan janin. Preeklamsia dengan edema paru. Nitrogliserin menjadi pilihan utama karena efek vasodilatasi yang cepat dan kemampuannya mengurangi tekanan pada pembuluh darah paru.
Preeklamsia berat. Nicardipine intravena menjadi pilihan karena onset kerja yang cepat dan kemampuan menurunkan tekanan darah dengan efektif dalam situasi kritis. Obat yang dikontraindikasikan, S-inhibitor, ARB, aliskiren, dan spironolakton harus dihindari karena dapat menyebabkan gangguan perkembangan janin dan komplikasi kehamilan. Pemilihan terapi farmakologis untuk hipertensi pada kehamilan harus mempertimbangkan keamanan obat bagi ibu dan janin, serta tingkat keparahan hipertensi. Pengobatan biasanya dimulai ketika tekanan darah mencapai lebih dari atau sama dengan 140/90 mm raksa, dengan target untuk menurunkan tekanan darah di bawah 160/105 mm raksa. Penanganan HELLP sindrom dan eklamsia. HELLP sindrom, kondisi serius pada trimester ketiga yang ditandai dengan hemolisis, peningkatan enzim hati, dan trombosit rendah. Terapi HELLP, dexamethasone menjadi pilihan utama untuk mengurangi kerusakan organ dan meningkatkan jumlah trombosit. Eklamsia, kejang yang terjadi akibat preeklamsia, merupakan kondisi darurat medis. Terapi eklamsia, kombinasi nicardipine 4 dan MGSO4 untuk mengatasi hipertensi dan mencegah kejang berulang. HELLP sindrom dan eklamsia merupakan komplikasi serius dari preeklamsia yang memerlukan penanganan segera. HELLP sindrom sering terjadi pada ibu hamil yang menjalani terapi ekspektatif preeklamsia berat, sementara eklamsia merupakan manifestasi neurologis ekstrim dari preeklamsia. Penanganan yang cepat dan tepat sangat krusial untuk menyelamatkan nyawa ibu dan bayi. Seluruh tim medis harus siap dengan protokol penanganan darurat untuk situasi ini. Terima kasih sob sudah menyimak sampai akhir. Materinya sampai di sini dulu ya. Besok kita lanjut lagi. Untuk yang mau materinya ada di bawah ya. Semangat sober untuk belajarnya. Arigato.